Hakim Ziyech, AC Milan hanya perlu keluar uang segini. Ada kabar baik datang bagi AC Milan. Winger incaran mereka Hakim Ziyech dilaporkan bakal dijual Chelsea dengan harga yang terjangkau. Di musim dingin ini, Milan berencana untuk memperkuat tim mereka. Rossoneri membutuhkan tambahan tenaga terutama di sektor sayap mereka agar bisa bersaing untuk gelar Scudetto musim ini. AC Milan diketahui sudah mengarahkan radar mereka ke Chelsea. Mereka berniat untuk mendapatkan jasa Hakim Ziyech dari The Blues. Dilansir Gianluca Di Marzio, AC Milan berpeluang besar mendapatkan jasa Ziyech karena Chelsea bakal menjual sang winger dengan harga murah. Laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea sudah menghubungi AC Milan untuk menawarkan jasa Ziyech. Awalnya Chelsea ingin mahar transfer yang cukup tinggi untuk Ziyech karena mereka menebusnya dari Ajax dengan harga yang mahal. Namun Chelsea dilaporkan kini siap melepaskannya dengan mahar sebesar 20 juta euro saja agar Milan bisa memboyongnya secara permanen. Menurut laporan tersebut, Chelsea terpaksa menjual Ziyech dengan harga murah. Mereka harus menyeimbangkan neraca keuangan mereka pasca mereka hedon di bursa transfer musim dingin. Jadi pemain-pemain surplus seperti Ziyech harus segera disingkirkan dari tim mereka. Kepergian Ziyech juga akan membuka slot gaji mereka. Jadi mereka tidak keberatan untuk melepaskan sang winger ke Milan dengan harga miring. Laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea sudah final dengan permintaan mereka sebesar 20 juta euro. Mereka hanya menjual sang winger dan mereka tidak berkenan meminjamkan sang winger dengan opsi pembelian permanen. Bisnis transfer terbaik dan terburuk AC Milan selama era Paolo Maldini, siapa saja? Selama mengambil peran penting sebagai direktur AC Milan, Paolo Maldini telah mengambil banyak kebijakan penting untuk kemajuan klub dan tim sepak bolanya. Bersama Ricky Massara, ia telah membantu AC Milan bangkit dari keterpurukan setelah terakhir kali meraih Scudetto pada tahun 2011. Ya, butuh waktu 11 tahun bagi sang raksasa Italia untuk bangkit dan kembali jadi raja kompetisi negeri sendiri pada 2022 lalu. Kesuksesan AC Milan menggondol Scudetto tentu saja buat teamwork yang apik dari seluruh elemen klub. Para pemain yang nampak di depan mata dengan hasil konkret mereka lewat laga-laganya. Lalu ada pula staf pelatih dan para supporter yang selalu memberikan dukungan. Namun di belakang layar, orang-orang seperti Paolo Maldini juga tidak lelah bekerja demi menemukan strategi apik yang akan berguna bagi kemajuan tim. Sebagai sosok legendaris dan sangat dihormati di AC Milan, Paolo Maldini mampu menempatkan diri dengan baik sesuai predikat yang disandangnya tersebut. Ia seorang legenda yang tidak segan turun ke lapangan untuk sekadar bertanya kabar atau memberi nasihat-nasihat penting terkait penampilan para pemain. Sepak terjang AC Milan di bursa transfer dalam beberapa waktu terakhir juga menuai banyak pujian. Paolo Maldini dan tim berhasil menemukan bakat-bakat muda yang tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga naik level bersama Rossoneri melalui permainan mereka dari hari ke hari. Strategi pemain terbaik. Pierre Kalulu, contoh konkret kesuksesan strategi AC Milan dalam membina talenta muda yang mereka rekrut ke tim dengan tidak terlalu susah payah.
Kehadirannya membuat klub berhemat karena mendatangkan pemain yang tidak terlalu mahal, tapi memiliki potensi menjanjikan. Pierre Kalulu pun menjelma sebagai rekrutan yang berkembang pesat di tangan AC Milan, padahal sebelumnya tidak mendapat kesempatan main di tim utama lain. Sandro Tonali. AC Milan menjadi klub dengan mata elang yang tajam saat kepincut Sandro Tonali yang bermain di Brescia. Mereka pun membawa gelandang muda tersebut naik ke level Serie A dan menjadi andalan di skema double pivot Rossoneri bersama Frankesi. Rafael Leao. Pemain yang satu ini telah melalui fase sulit di AC Milan setelah dari Lille pada 2019. Pasalnya ia tidak langsung membawa dampak signifikan bagi tim dan gagal meraih kepercayaan dari supporter. Akan tetapi, segalanya perlahan mulai berubah ke arah yang lebih baik. Dalam formasi awal AC Milan yang juara Liga Italia musim lalu, ia tampil sebagai salah satu pemain kunci yang paling menentukan. Beberapa titik noda. Walau telah menelurkan banyak pemain hebat di AC Milan lewat jalur perekrutan dan pembinaan, Paolo Maldini tetap manusia yang punya cacat, termasuk saat bekerja dan membina karir. Namun apa yang terjadi pada pemain-pemain berikut ini sejatinya memang layak menjadi perhatian. Apa mungkin mereka memang gagal atau sedang apes saja? Charles De Ketelaere. Salah satu noda dalam era Paolo Maldini sebagai direktur AC Milan adalah klub yang mendatangkan Charles De Ketelaere dari klub Brugge. Didapatkan dengan susah payah, pemain yang satu ini malah membawa kekecewaan bagi kubu AC Milan karena tidak kunjung nyetel dengan klub barunya. Meski begitu, Stefano Pioli agaknya masih menaruh kepercayaan pada pemainnya ini dan bersabar. Mungkin saja ia memang telat panas bersama Rossoneri setelah pindah ke Liga Italia. Malick Thiaw baru bergabung dengan AC Milan tapi tidak mendapat kesempatan yang cukup untuk membuktikan diri di skuad Stefano Pioli. Situasinya tidak berbeda jauh dari Charles De Ketelaere yang gagal membawa dampak signifikan usai bergabung. Stefano Pioli bersikeras AC Milan tak perlu pemain baru untuk bangkit. Pelatih Stefano Pioli menaruh kepercayaan kepada skuad AC Milan dan tidak akan merekrut pemain baru di sisa bursa transfer Januari meski mereka sedang terpuruk. Pelatih Stefano Pioli bersikeras bahwa timnya tidak memerlukan rekrutan baru untuk membereskan masalah pada saat ini, terutama di lini pertahanan. Beberapa laga terakhir telah berjalan dengan buruk pada umumnya, tidak hanya di lini pertahanan. Pada saat ini, kami harus berkembang secara kolektif, kata juru taktik berusia 57 tahun ini dilansir dari Football Italia. Kami memiliki sumber daya untuk mengakhiri momentum ini. Klub telah mengungkap sikapnya di pasar transfer, kami memulihkan para pemain cedera dan kami sudah puas dengan para pemain yang ada saat ini. Saya mengenal para pemain saya dengan baik. Jika mereka membuat banyak kesalahan, maka sayalah yang bertanggung jawab. Saya mencoba untuk menjadi lebih jelas belakangan, sederhana dan langsung bekerja dengan cara yang lebih baik.